Kalau seandainya nggak terjadi, ini kita ngomong bego-begoan nih, bukan ngomong kagak beriman ya. Awalaman kusia Ibrahim. Yang pertama kali dipakein baju itu Nabi Ibrahim. Li'annahu jurrida hina ulqiya finnar. Karena dia itu memakai ditelanjangin Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan di dalam api. Apa itu? Uratan, telanjang. Jadi orang di mahsyar telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'uridu ala rabbika, dan diperlihatkan di hadapan Tuhanmu ka'ardil jundi ala sultan, seperti diperiksanya tentara di hadapan sang raja ya, untuk diperiksa kelengkapannya, liyaqdiya bainahum, untuk diputuskan ya di antara mereka, soffa, hal keadaan para hamba itu berbaris, ay mustaffina ya, mereka berbaris. Waqad warada fil haditsis sahih, dan sungguh telah datang dalam hadis yang sahih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yajma'ullahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin sufufa. Dan Allah menghimpun makhluk ya, yang pertama sampai yang terakhir ya, di dalam satu dataran. Bumi mahsyar itu rata aja. La tara fiha iwaja wala amta, tidak ada cekungan, tidak ada bagian yang menggunduk, jadi rata aja ya. Jadi orang itu kehilangan kemampuan dia untuk mengetahui arah ya. Kalau bahasanya Pak Haji Abdul Bari itu orang nyekel lor kidul ya Pak Haji ya. Iya, utara mana selatan mana itu nggak tahu, bingung ya, seperti kita di tengah-tengah laut begitu ya, nggak ada cekungan, nggak ada apa begitu. Masih mending ada matahari kan, kalau di laut tuh masih bisa tahu matahari arahnya dari mana. Itu kalau di sono itu seperti itu ya. Jadi fi sa'idin wahidin, berbaris. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tabarani ya, di dalam kitab apa ini, Mu'jam Kabir, itu dikatakan ahlul jannati mi'atun wa ishruna saffan. Penduduk sorga itu, calon penduduk sorga itu ada 120 baris. Antum minha samanun, kalian umatku ada 80 baris. Jadi seluruh kuota penduduk surga itu 120 baris. Kita nggak tahu satu baris ada berapa banyak, satu sop ada berapa banyak. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu dapat jatah 80 baris. Kenapa? Karena memang umat Nabi Muhammad itu paling banyak ya, karena masa berlakunya syariat Nabi Muhammad itu adalah paling panjang, dari mulai semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Semuanya masuk ke dalam umat Muhammad. Yang beriman dia masuk ke dalam barisan yang 80 itu. Maqulan lahum, dan dikatakan kepada mereka, laqad ji'tumuna, sungguh kalian telah datang kepada kami, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian kami ciptakan pertama kali. Apa itu? Uratan, telanjang. Jadi orang di mahsyar telanjang. Wah, enak dong bisa ngelihat-lihatan. Kata Sayyidatina Aisyah itu, wa aswata yanzuru ba'duna ila ba'din, memalukan sekali ya Rasul, kita bisa melihat satu sama lain. Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalika, urusan itu jauh lebih menakutkan ketimbang orang sibuk tole-tole ngelihat orang lain telanjang. Lah dia juga telanjang, dia juga nasibnya kagak jelas, belum tentu jelas. Hufatan ya, uratan ya, uratan hufatan ya, hufatan itu artinya tidak memakai alas kaki, nyeker
Urla, kulub, belum disunat. Itu saya selalu tanya-tanya tuh, begitu, selalu tanya-tanya kapan kita disunatnya. Artinya tuh ya kan kita nggak masuk surga dalam keadaan kulub begitu. Terus saya selalu cari keterangannya tuh kapan orang disunat begitu. Kalau ini kan kalau pakai baju gampang begitu ya. Awalaman kusya Ibrahim, yang pertama kali dipakein baju itu Nabi Ibrahim, li'annahu jurrida hina ulqiya finnar, karena dia itu memakai ditelanjangin Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan di dalam api, makanya dia pertama kali dipakein baju oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, cuman kalau disunat tuh saya kurang tahu tuh begitu kapan nanti orang akan terkondisi dalam keadaan sunat lagi. Tapi waktu dihimpun di mahsyar, yaitu hufatan uratan ghurla, ya, telanjang, tidak beralas kaki dan dalam keadaan kulub. Bila amwalin wa a'wanin, nggak ada harta, nggak ada teman, nggak ada harta, nggak ada teman. Mahsyar itu sadis, ya. Artinya sadis itu kagak ada tulung mentulung, tidak ada bantu membantu. Semua orang itu ketika dimintai bantuan, al-yauma la yuhimmani illa nafsi idhab ila ghairi. Hari ini kagak ada yang bikin saya sedih melainkan urusan diri saya pribadi. Pergi deh cari bantuan yang lain. Begitu. Cari minta bantuan ke yang lain. Nah, itu dia di situ tuh yang namanya maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda itu ya, tempat yang terpuji itu di situ. Yahmaduhul awwaluna wal akhirun. Tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh ya, makhluk yang pertama maupun terakhir. Kenapa? Karena beliaulah yang ketika orang lain berkata idhab ila ghairi, pergi ke tempat yang lain, minta tolong aja sama orang lain. Nah, beliau di situ. Baru tuh beliau itu dipuji, untung. Begitu. Ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga syafaat-syafaat yang lain itu terbuka. Nabi-nabi bisa kasih syafaat, malaikat bisa kasih syafaat, ya, sesama muslim bisa kasih syafaat. Tapi buat orang yang memang belum aman, ada jamin masuk surga, boro-boro mikirin ngasih syafaat, ntar dia ngasih syafaatnya kalau dia juga udah masuk surga, begitu. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Ya, di mana ada orang cari temennya di sorga. Sahabunal ladzina kanu ma'ana fid dari dunya. Ya, mana teman-teman kita yang ada di negeri dunia dulu? Ya Allah, kok nggak ada? Temen ente di neraka, cariin. Itu dia keuntungan dari kita mujalatus salihin. Ya, bergaul, ya, duduk bareng sama orang saleh. Dia ingat di sorga itu, ingat sama kita. Bal za'amtum fid dunya allan naj'al lakum mau'ida. Waqtan lil ba'si, ya, bahkan kalian itu mengira ya, bahwa kami tidak akan menjadikan bagi kalian pertemuan ini. Ya, apa sih mahsyar ini kan? Ya kan, banyak orang yang bilang kalau udah mati ya mati aja, begitu, kagak ada urusan mahsyar. Ya, bal za'amtum allan naj'al lakum mau'ida. Kamu itu dulu berkeyakinan bahwa yang kayak begini nggak ada. Ini loh ada. Itu ruginya apa sih kalau kita meyakini? Kalau seandainya nggak terjadi, ini kita ngomong bego-begoan nih, bukan ngomong kagak beriman. Begitu, bego-begoan. Ya. Kapal laut itu bisa tenggelam apa enggak? Bisa. Peluang buat tenggelamnya ada kan? Gitu. Ya. Ada orang yang udah bersafar bolak-balik dia naik perahu, ya, bolak-balik dia naik perahu, ratusan atau bahkan ribuan kali dia naik perahu, nggak pernah ada kejadian tenggelam. Begitu. Buat apaan? Bawa life jaket pelampung buat apaan? Saya udah naik nih kapal ribuan kali, ratusan kali saya bolak-balik naik di kapal, kagak pernah ada kejadian perahu terbalik tenggelam, nggak ada. Ya, buat apaan? Ngeberat-beratin doang. Nggak ada, nggak pernah ada kejadian.
Ya, itu peluangnya untuk ada itu besar sekali. Peluang perahu untuk tenggelam walaupun dia udah ratusan atau ribuan kali naik kagak pernah kejadian. Apa ruginya dia bawa jaket Lampung? Itu kurang lebih kalau kita mau goblok-goblokan. Masalah mahsyar, masalah akhirat, masalah surga dan neraka itu apa ruginya kita imani. Ya, seenggak-enggaknya kan kita jadi terkontrol kehidupan kita di dunia. Itu kalau kita mau ngomong bego-begoan. Tapi kalau kita nggak bego-begoan, harus berdasarkan iman. Kalau bego-begoan tuh orang tos-tosan doang begitu. Ya kalau kita memang harus mengimani, bukan cuma buat cadangan beriman kepada mahsyar. Ya, kita beriman aja lah, jangan-jangan ntar dia ada begitu. Nggak bisa begitu. Tapi logikanya orang yang percaya itu ya, jauh lebih cerdas. Begitu, jauh lebih cerdas. Ya tapi seperti itu. Ya, kebanyakan orang nggak yakin. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafanna wa hujjata ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.